peningkatan dengan kami suara ibu dan tanggung jawab sebagai seorang abdi negara. Saya menyapa seluruh sahabat kesehatan dimanapun berada. Tahun ini menandai 41 tahun Indonesia meratifikasi sejak komitmen untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuk. Namun, ukuran keberhasilan bukan umur komitmen, melainkan dampaknya di hidup nyata perempuan Indonesia. Data terbaru Komnas Perempuan mencatat 445.402 laporan kekerasan terhadap perempuan sepanjang 2024, naik sebesar 10% dibanding tahun 2023. Kenaikan laporan ini adalah dua sisi. Beban kekerasan masih tinggi, tetapi semakin banyak korban yang berani melapor. Kekerasan seksual menunjukkan lonjakan signifikan. Survei yang dirujuk dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan 1 dari 4 perempuan usia 15 sampai 64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik ataupun kekerasan seksual. Jutaan anak juga mengalami kekerasan emosional atau seksual. Ini menggambarkan skala persoalan yang tidak boleh diabaikan. Kita tidak bisa menutup mata, masih ada pekerja perempuan yang kehilangan pekerjaan karena memilih menjadi ibu. Perempuan yang bersuara untuk keadilan namun dianggap mengganggu. Perempuan ada yang mempertahankan ruang hidupnya tapi menghadapi tekanan hukum. Namun, kita juga tahu tidak semua situasi hitam putih. Ada ketegangan nyata antara perlindungan, produktivitas, dan keberlanjutan usaha. Disinilah negara hadir dan masyarakat juga harus hadir mencari titik temu yang adil bagi semua. Langkah solusi yang sudah berjalan, jaringan UPTD PPA telah mencapai 332 unit, yaitu 60% dari kebutuhan nasional. Targetnya adalah menjangkau seluruh daerah agar layanan korban makin dekat dan responsif. Kolaborasi dengan dunia usaha juga nyata. BCA bermitra dengan Kementerian PPA untuk memperkuat hotline Sapa 129. Mulai dari peninjauan peningkatan SDM, integrasi sistem respon, hingga pengembangan IT agar korban mendapat layanan yang cepat dan aman. Dari sisi pekerjaan yang ramah keluarga, IBCWE dan Prospera mengembangkan panduan Employer Supported Childcare. Karena partisipasi kerja perempuan stagnan di kisaran 50%, jauh di bawah laki-laki yang targetnya sudah mencapai 84,3% Agustus 2023. Dukungan pengasuhan di tempat kerja menjadi strategi penting ekonomi dan kesetaraan. Representasi perempuan dalam kebijakan juga penting. Pemilu 2024, keterpilihan perempuan di DPR RI baru mencapai sekitar 22%. Masih di bawah afirmasi 30%. Batas minimal untuk masa kritis pengaruh kebijakan. Namun di DPR RI, keterwakilan perempuan kini sudah mencapai 35% karena mereka maju menjadi calon independen. Bukti bahwa perempuan bisa dipilih tanpa hambatan sistem kepartaian. Di ranah kerja domestik, rancangan undang-undang perlindungan PRT sedang dibahas di Balek DPR RI, termasuk kewajiban perjanjian kerja tertulis untuk melindungi PRT dan pemberi kerja. Jalan win-win yang harus segera kita lakukan dan tuntaskan. Pembahasan ini sudah berlangsung 20 tahun, namun belum ada keputusan final. 3 tahun setelah Undang-Undang PPKS disahkan, masih ada aturan dukungan yang perlu diselesaikan agar perlindungan benar-benar berjalan di lapangan. Mari kita percepat semua, sedang memberi arah, tapi langkah ada di tangan kita. Dengan data sebagai kompas, empati sebagai tenaga, dan kolaborasi lintas pemerintah, komunitas, dan dunia usaha, kita bisa melindungi, memberdayakan, dan memajukan perempuan di Indonesia. Kata kunci dari Kabinet Merah Putih adalah kolaborasi. Inilah waktunya untuk kita melakukan kolaborasi bersama. Kita bisa kalau kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.